Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Renungan Padinan GKJ Purwantoro hari Kamis Pahing, tanggal 10 April 2025. Bersama saya, Maria Yuni Kristianingsih dari Pepandan Bulukerto. Bahan perenungan kita pagi ini terambil dari Efesus 5 ayat 1-21 yang beginilah bunyinya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dari perikop yang kita baca dan dengarkan tadi, ada hal-hal yang bisa kita teladani dari setiap ayatnya. Di ayat yang pertama, kita diminta untuk menjadi penurut-penurut Allah, meneladani Allah. Namun, jika kita mau meneladani, kita terlebih dahulu harus mengenal Allah. Di ayat yang kedua, kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kita, juga mengasihi Allah. Di ayat yang ketiga, 4, dan yang kelima, kita diajarkan untuk menjaga hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita, menjauhi hal-hal yang akan melukai hati Allah, dan juga melukai hati sesama kita. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-12, kita diajarkan untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat, yaitu yang dapat membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kita harus menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Kemudian di ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, kita diminta untuk lebih bijaksana dalam menggunakan waktu, uang, dan tenaga kita. Di ayat yang ke-18 sampai yang ke-21, kita juga diajarkan untuk selalu rendah hati dan juga selalu bersyukur. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih,
Itulah beberapa hal yang dapat kita pelajari. Mari bersama-sama kita menjalani hari dengan penuh rasa syukur, supaya kita dapat selalu melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Biarkan dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu mencerminkan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang Maha Agung, Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk kami kembali menjalankan aktivitas kami. Lindungilah kami dalam kami menjalani hari ini. Mampukan kami untuk selalu berhati-hati dalam kami berpikiran, berkata, dan bertindak. Biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Semoga kita selalu dimampukan dalam kita menjalani hari-hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.